Bab 1491. Membahas masa lalu. Kini tiba saatnya untuk mendapatkan jawabannya. Namun sesaat itu, Erikin memiliki terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak masalah yang ingin diketahui, tapi dia tidak tahu harus bertanya yang terlebih dahulu. Baiklah, biarkan aku yang bicara duluan. Kita mulai dari masa di mana aku berkenalan dengan ibumu. Aku dari dunia dewa, sedangkan ibumu dari bintang biru. Alonso Kin melihat Erikin sedikit kesulitan, makanya dia langsung angkat bicara. Setelah itu, Alonso Kin menceritakan bagaimana dia datang ke bintang biru pada 20 tahun lalu, bagaimana dia bertemu dengan Emi Zhou, dan cerita proses hubungan asmara mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh ibunya, sehingga Erikin pun mendengarkan dengan seksama. Pada waktu itu tanpa sengaja aku masuk ke bintang biru. Karena berada di ruang tersegel, maka kultivasiku sangat dibatasi, dan aku masih terluka. Berkat perawatan ibumu, lukaku berangsur pulih dan mencapai basis kultivasi. Ibumu sangat polos dan baik hatinya. Tapi aku tidak pernah berpikiran menjalin hubungan lebih lanjut dengannya. Alonso Kin menghela napas dan berkata, karena aku tahu misi apa yang aku emban, aku ditakdirkan untuk mencari kesempatan agar dapat kembali ke dunia ini. Lagi pula aku sudah memiliki pasangan seiman, dan tidak ingin merusak masa depan hidupnya. Emi juga sudah tahu maksud hatiku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam mengikutiku menyeberangi utara dan selatan. Aku tidak pernah mengajari formasi, tapi dia mendapatkan ilmunya di saat kami pergi ke sekte formasi wilayah rahasia. Dia punya bakat dalam hal ini dan ditambah dengan warisan sekte Guzong wilayah rahasia, kemudian memiliki landasan kultivasi formasi seperti sekarang ini. Saat itu, dunia beladiri bintang biru dan dunia tersembunyi dalam kondisi tidak damai. Ketika aku menerobos di antara mereka, berhasil menaklukkan beberapa musuh yang kuat, termasuk beberapa orang yang sulit dihadapi dari 8 klan besar. Erikin pun berpikir sejenak. Teringat akan perubahan mimik wajah kepala keluarga Han dan kepala keluarga Dong ketika mengetahui identitas ayah. Tapi sejalan dengan masa yang aku lalui bersama Emi, semakin sulit bagiku untuk tidak jatuh cinta padanya. Dan lambat laun aku menyadari bahwa sepertinya tidak ada hubungan antara bintang biru dan dunia ini. Alonso Kin mengenang, sejak itu, aku siap untuk tinggal di sini, berencana untuk menghabiskan masa hidupku dengan ibumu, dan tidak ingin menyakitinya, juga tidak ingin dia mengikuti aku tanpa status apa-apa. Tapi takdir sungguh mempermainkan diriku. Ketika aku memutuskan untuk tinggal bersama ibumu seumur hidup, aku malah menemukan jalan untuk pulang. Jadi aku memutuskan untuk membawa ibumu bersamamu. Saat itu, ibu sudah mengandung kamu. Tapi ibumu tahu betapa kejamnya dunia dewa, dia berniat untuk membiarkan kamu menjalani kehidupan di bintang biru yang damai dan harmonis. Dalam waktu yang sangat singkat, dan banyak hal yang aku segel dalam kesadaranmu. Menyerahkan kamu kepada satu orang tua yang setia dan jujur. Tapi tanpa diduga, ketika segalanya telah dipersiapkan dengan baik ibumu malah menyesalinya. Atau mungkin sejak awal dia tidak ingin pergi bersamaku. Dia tidak rela meninggalkan kamu, tetapi juga tidak ingin menyusahkan aku. Karena jika dia tidak pergi, aku mungkin akan memilih untuk tinggal bersamanya. Dan dia tidak ingin aku seperti ini, jadi saat aku melangkah masuk ke pusaran dimensi, dia langsung menutup pusaran dimensi itu. Ketika aku sadar kembali, telah kembali ke dunia dewa, dan juga kehilangan kesempatan untuk kembali ke bintang biru. Alonso Kin memandangi Erikin dan berkata, ini adalah urusan antara aku dan ibumu. Selama bertahun-tahun, aku selalu merindukan kalian. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah benda dari tangannya, sebuah arloji saku kecil yang bagus.
Hati Eric Kin terharu, benda ini hanya dapat ditemukan di Bintang Biru. Setelah membukanya, terlihat foto Alonso Kin dan Emi Zhou yang memeluk dirinya saat masih bayi. "Bagaimana kabar ibumu selama ini?" Alonso Kin berkata dengan rasa kesedihan. "Cukup baik." Eric Kin bimbang berkali-kali, namun tetap tidak menyebutkan ibunya dikurung dalam penjara oleh Asosiasi Budo di kota B selama 20 tahun. Eric Kin masih tidak tahu siapa yang menyebabkan ibu dipenjarakan, dan mengapa dia berbuat seperti ini kepada ibunya. Sewaktu ayah sudah melangkah pergi melalui pusaran dimensi itu, siapa pula yang menyerang ibu saat sedang mencari keberadaan dirinya? "Ayah, apa kamu kenal dua orang ini?" Eric Kin menggerakkan niat, kemudian dua bayangan kerohanian tampak di depan mereka. Ternyata itu adalah pria dan wanita yang pernah ditunjukkan oleh sesepuh tua hitam dan sesepuh putih saat berada di Sekte Wan Lian. "Aku tidak kenal dua orang ini. Mereka itu dari Bintang Biru atau dunia dewa, lalu ada hubungan apa dengan ibumu?" Alonso Kin melihatnya dengan penuh kejelian, lalu menggelengkan kepalanya. Eric Kin diam-diam mengamati ekspresi ayahnya, dan dapat diyakinkan bahwa Alonso Kin tidak berbohong padanya, dia benar-benar tidak mengenal kedua orang ini. Kalau dua orang ini adalah pelaku penyerangan sang ibu pada masa itu, apakah mungkin itu musuh ayah di Bintang Biru? Ketika Eric Kin berpikir demikian, dia semakin meyakini. Sifat ayah yang sombong dan berlagak, takutnya sudah banyak orang yang tersinggung. Tapi ketika dia pergi, pusaran dimensi pun terbentuk, mungkin saat itu sudah diketahui oleh orang lain. Mengetahui ayah telah pergi, maka mereka mendatangi ibu untuk membalas dendam. Tapi kenapa mereka tidak membunuh ibu langsung dan malah menyiksanya? "Setelah aku menyelamatkan ibu, lalu kenapa tidak melihat musuh kembali lagi?" Eric Kin merasa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. "Dan semua rasa sakit ibu hanya akan terbalaskan setelah aku kembali ke sana. Tapi karena ayah sudah pergi selama bertahun-tahun, maka dia tidak mau memberitahunya tentang hal ini. Jika ayah mengetahui karena kepergiannya, menyebabkan ibu tersiksa selama lebih dari 20 tahun, ayah pasti akan lebih-lebih menyalahkan dirinya sendiri." Kemudian Eric Kin menanyakan beberapa hal tentang tahun itu, termasuk antara orang tuanya, dan tentang 3 sekte dan 8 klan dunia tersembunyi. Ketika aku masih berada di Sekte Wen Dao sama sekali tidak berani berkutik di depan aku, tapi sekarang mereka sudah berani merajalela." Mengetahui Eric Kin terpaksa menggunakan jurus Buddha melarikan diri untuk sampai ke dunia dewa, Alonso Kin mendengus ringan. "Jika ada kesempatan untuk kembali, aku akan menghajar semua bajingan itu sampai mati." "Ayah, tidak perlu kamu yang turun tangan, kurasa dengan kekuatan aku sudah cukup." Eric Kin tersenyum. "Betul juga, kultivasi tertinggi di Bintang Biru juga hanya fase distraksi tahap puncak. Sekarang kamu sudah bisa menghadapi fase transendensi." Alonso Kin pun tersenyum puas. Bicara soal ini, topiknya menjadi sedikit lebih ringan, dan suasananya tidak seberat sebelumnya. Ayah dan anak itu duduk di gazebo dan mengobrol selama 3 jam. Sebagai Kaisar Qin, Alonso Kin tentu saja sangat sibuk setiap hari, tetapi bisa mencari kesempatan untuk bertemu dengan Eric Kin, karena tidak ada yang lebih penting dari ini. "Ayah, masalah tentang aku melatih raga Raja Qin. Jika perkumpulan para tetua ingin menghukum kamu, apakah itu akan sangat parah?" tanya Eric Kin. "Jangan khawatir tentang ini, apakah mereka benar-benar mencabut aku dari posisi Kaisar Qin? Aku sih tidak peduli, cuma itu akan memalukan keluarga Qin tentunya." Alonso Kin hanya tersenyum dan berkata dengan santai, "Jangan khawatir, raga Raja Qin itu sempurna. Banyak orang di keluarga Qin ingin melatihnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan sampai ini. Selain itu, kamu telah mencapai tingkat kelima pemurnian, mereka tidak berani mempersulitkan kamu."
Bagi aku, itu hanya menjadi sedikit tugas tambahan atau menghadapi para pemberontak yang rumit. Aku sudah lama terbiasa dengan ini semua. Eric Kin mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa, lalu mengubah topik pembicaraan. Ayah, aku mendengar tanah leluhur keluarga Qin memiliki formasi yang dapat meningkatkan kecepatan pencerahan, bisa membantu kerohanian kultivator meningkat dalam waktu dekat dengan kecepatan yang tidak terduga. Apa itu benar? Bersambung.